Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Akidah Akhlak. Nama Yesinofika SAD, nomor induk mahasiswa 211211159. Hari ini saya UKIN pada Senin 13 September 2021. Terima kasih, semoga dilancarkan. Baik anak ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Yuk, memulai pelajaran akidah akhlak kita hari ini, kita baca doa. Yang mimpin siapa? Ya, Hafiz, silakan ke depan. Semuanya berdoa dengan khusyuk, ya. Mengadakan tangannya. Jika berdoa, doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih Nafis sudah berdoa. Semoga dengan kita berdoa Allah meridhoi hari ini kegiatan kita. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Ada semua? Ya, alhamdulillah ada semua ya. Baik, hari ini Ananda semuanya kita akan belajar tentang isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah membahas tentang dalil dan makna dari iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dapat dalilnya? Yang ulang dulu. Kak Is dapat? Silakan Kak Is baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayka min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Nah, hebat ya, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Kak Is. Ini saya hafal. Yang lain hafal kan? Alhamdulillah dapat ya. Udah dipraktekkan dalam sholatnya? Udah, insya Allah kita dapat ya. Nah, baik, terima kasih Rais. Kemudian kita lanjut ya nak ya ke pelajaran hari ini ya. Coba lihat semuanya. Ini kemarin kita sudah belajar, masih ingat? Masih? Nah, oke. Ini dalilnya sudah, hadisnya rukun iman yang keberapa? Kita Allah. Ketiga. Apa bunyinya? Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Inilah yang akan kita pelajari. Nanti kita dapat yang 5 ini. Nah, tujuan kita belajar hari ini diskusi. Ada kita bahas isi kitab, cara mengimani kitab, hikmah kitab dan akibat jika tidak mengamalkan kitab. Depannya kalau kita paham dengan kitab-kitab, kita bisa jadi ahli tafsir. Nah, apa itu ahli tafsir, Bu? Menafsirkan Al-Quran. Di mana? Di perguruan tinggi. Mau jadi dosen nggak? Ada yang mau jadi dosen? Ada. Ah, nanti mau kamu? Izin mau? Ah, nanti bisa jadi ahli tafsir. Kemudian kita juga bisa jadi ya. Nah, kita akan berdiskusi masih tentang iman kepada kitab Allah. Coba Anda perhatikan dulu di sini ya. Coba lihat apa yang Anda dapat amati di sini. Nah, ini. Nah, apa nih? Kenapa dia nih? Kenapa dia? Dapat? Kena marah sama orang tua. Nah, bagaimana bentuk ayahnya? Marah. Ibunya juga? Marah. Anaknya? Nah, ya, apa kata ayahnya? Kenapa kamu malas baca Quran? Nah, kalau dia nada marah kan seperti itu. Kenapa kamu malas baca Quran? Nah, gitu ya. Nah, itu ayahnya udah sholat tinggal pakai apa nih? Pakai sarung kan? Nah, kamu mau
kita amati video berikut. Paham? Paham? Nah, tapi sebelumnya coba semuanya dalam keadaan mengamati. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 130. Nah, adik-adik, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Apa itu iman? Iman artinya adalah percaya. Berarti cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Sebagai orang-orang yang beriman, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sekarang ada pertanyaan, apa itu kitab Allah? Siapa yang tahu? Kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Itu adalah pengertian dari kitab Allah. Selain kitab suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf atau lembaran-lembaran yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Apa saja kitab yang Allah turunkan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita akan membahas 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu 1. Kitab Taurat. Coba dilihat ya, nanti dia mati, nanti ingat-ingat. Nah, ini ada Kitab Zabur. kita di sini. 3. Kitab Injil. 4. Kitab Al-Quran. Yang pertama kita akan bahas adalah Kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Isi dari kitab Taurat ini adalah 10 perintah, di antaranya mengakui keesaan Allah, perintah menghormati orang tua, larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lain. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Taurat. Sekarang yang kedua, kita akan membahas tentang kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata zabar yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab
Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa, nasihat, zikir serta kata-kata hikmah. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Zabur. Selanjutnya kita akan membahas tentang kitab Injil. Kitab Injil ini berarti kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini berisi perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Kemudian ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Selanjutnya ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Dan penjelasan atau kebenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Injil. Selanjutnya yang terakhir, kita akan membahas tentang kitab Al-Quran. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan abad 6 Masehi di Mekah dan Madinah. Awal diturunkannya Al-Quran ini disebut peristiwa Nuzulul Quran. Allah menurunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hiro kepada hati Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Berisi menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Itu adalah penjelasan tentang kitab Al-Quran. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyimak penjelasan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab tersebut adalah petunjuk bagi manusia bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan ini. Karena di dalam kitab-kitab tersebut banyak sekali ajaran-ajarannya. Misalnya, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan beribadah dan berdoa. Kemudian ajaran terpuji kepada sesama manusia. Di antaranya menolong sesama dan bersikap ramah kepada sesama. Selanjutnya ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Di antaranya
Ini ada lembar kerjanya. Isi dan B dari apa yang ada yang dapat kamu dengar di video dengan di buku. Paham? Isi kitab-kitab Allah itu. Kemudian yang kedua, ini ada masalah. Nah, lembarnya di sini, ya. Apa itu? Nah, kenapa orang tidak baca kitab? Ya, bagaimana cara mengimani kitab Allah? Nanti diisi. Bagaimana pendapatmu antar kelompok? Nah, ini juga ada penunjang diskusi. Silakan kasih pendapat ke temannya, baca dulu, silakan. Kalau ada yang ragu silakan tanya ke Ibu. Kan ada nih di sini, ya. Lihat nih, di halaman ini kan ada di sini. Ya, kita bisa disalurkan ke sini. Apa kita bisa sesuaikan apa yang sudah dikatakan teman-teman. Ya. Nah, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Ya. Ayo, segera 3 menit lagi. Nah, kamu akan tampil nanti per kelompok, ya. Coba dengarkan bahasa temannya yang tampil nanti. Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 3? Belum? Kelompok 4? Oh, udah. Ada yang belum sempurna. Kelompok 1 udah selesai ya? Kelompok 2? Udah. Nah, kelompok 3 sedikit lagi. Dah, waktu habis. Selesai. Silakan kelompok 1 tampil ke depan. Nah, silakan. Kelompok 1, yang lain simak. Lihat, perhatikan lembar jawabannya apakah ada yang sama dan tidak. Kemudian boleh bertanya nanti. Silakan kelompok 1. Yuk. Oke. Sini. Silakan Kak Is, kamu pegangkan Chris. Nah, di sini aja. Oh, di situ aja. Nah, baik. Untuk semangat, yuk kita lihat teman kita untuk. Nah, 1, 2, 3. Jelaskan. Nah, dekatkan ke apanya. Nah, bagus. Nah. Terus akan menyajikan hasil diskusi hari ini. Ya. Pertama kita kawan dituliskan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan bahasa Ibrani. Terus bukti yang benar untuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua kita Zabur. Bukti berikan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan bahasa tertentu. Kedua zikir dan istighfar. Ketiga kita Injil. jelaskan soalnya. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan bahasa Yunani. Yang keterangan dan ajaran. Keempat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab.
Kira-kira dari kelompok yang lain sama nggak? Ada sama ada beda? Ada sama? Dari mana dapatnya? Nah, buku ya, dengan itu baik. Nah, yang kedua, ayo kita lihat lagi hasil diskusinya ini. Coba dengar, ini pasti berbeda. Nah ya, bagaimana diskusi kamu kelompok? Silakan, besarkan suaranya Is. Kenapa orang tidak baca kitab? Kenapa orang tidak baca kitab? Satu, karena malas. Dua, karena sibuk. Karena sibuk, ya. Terus, Bagaimana cara mengimani kitab Allah? bagaimana cara mengimani kitab Allah? Dengan membacanya dan mengamalkannya. Dengan membacanya dan mengamalkannya. Bagus. Lanjut. Hikmah Mengimani. mengimani kitab Allah. Ya. Satu, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Ya. Jangan mengikuti hawa nafsu. Terus. Bagaimana akibat tidak membaca dan mengamalkan kitab? Ya. Satu, kita masuk neraka. Ya. Dua, hidup menjadi biasa. Ya. Kesimpulannya adalah kita wajib percaya kepada kitab Allah. Ya. Dua, kita tidak membaca Al-Quran karena malas. Tiga, hikmah belajar kepada kitab Allah sebagai pedoman hidup. Empat, akibat orang tidak membaca Al-Quran dan istiqamah. Ya. Akibatnya dia akan mengikuti hawa nafsu. Itulah kesimpulan dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 sampai dulu. Ada yang mau bertanya di sini? Ya. Ya. Siap. Silakan. Teruskan suaranya sedikit. Dengan rajin membacanya. Oh, dengan rajin membacanya. Bisa? Bisa. Kalau rajin kita membacanya berarti nggak malas lagi. Bagus. Tepuk tangan untuk jawabannya. Ada yang lain nggak jawabnya? Hafiz, kira-kira bagaimana supaya tidak malas? Nah, bantu temannya jawab. Agar rajin bacanya. Apalagi kira-kira Hafiz? Oh, membaca setiap hari. Bisa kita terhindar dari malas? Bisa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah bagus. Ditanya oleh si Imran tadi ya, agar kita tidak malas. Tadi is rajin membacanya. Kemudian apa lagi? Membaca setiap hari. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda ada membaca Quran setiap hari? Alhamdulillah. Kalau maghrib mengaji ada? Program tadi yaitu dengan orang tua. Alhamdulillah, semoga lancar ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 sama-sama. Terima kasih Is semuanya. Al-Farisi silakan kembali ke kelompoknya lagi. Kelompok berikutnya. Kelompok 2 mana? Ya, silakan maju ke kelompok 2. Oke, kelompok 2 mau tampil. Semuanya silakan berdiri di sini. Berdiri di depan kelas ini adalah hal yang seru, ya, yang seru. Tidak boleh takut. Nah, ya. Tidak bisa membaca kitab. Beda nggak dengan yang tadi? Beda. Dia katanya tidak bisa. Bagus idenya dia. Tadi malas, ya kan? Kemudian tidak bisa membaca kitab. Ya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, kelompok 3. Nanti semangat nih. Rasakan semangatnya nanti bawa apa? Tempat pensil. Apa-apa, ini profesor kita nanti ini ya. Ya, situ. Temanin temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kami dari belum dulu. Orang belum jawab salam. Siapa lagi? Yang tapi semangat. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang malas baca kitab. Please, dengar temannya. Hargai temannya. Imani kitab Ya, Allah jangan yang lain. dengan membacanya dan mengamalkannya. Apa hikmah Beriman beriman kepada kitab Allah sebagai pedoman? sebagai pedoman. Ya, nggak apa-apa. 1 dapat, nggak apa-apa. Itu udah bagus ya. Bagaimana akibat tidak baca dan mengamalkan isi kitab? Kita lupa diri, mengikuti hawa Ya, silakan. Pertanyaan. Apa itu hawa nafsu? Kata si Hafiz. mengikuti keinginan. Oh, bagus.
bagus, mengikuti keinginan. Sudah membahas tentang kita lupa diri mengikuti hawa nafsu. Kalau kita tidak mengamalkan kitab Al-Qur'an. Paham? Tepuk tangan, terima kasih anak ya. Dapat Hashim. Ya. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Yuk, silakan. Apa maksud mementingkan urusan dunia? Oh, apa maksud mementingkan urusan dunia? Apa maksudnya itu? Siapa yang bisa jawab? Dia bisa? Ya, silakan. Maksudnya adalah kira-kira apa dia? Nah, apa diskusi? Bantu temannya, bantu jawabnya. Ya bagus ya. Ini namanya diskusi ya. Tolong menolong ya. Tadi sudah Ais kan dia langsung jawab. Nafis juga langsung jawab. Kelompok ini diskusi. Ya, silakan sebutkan. Apa kata temannya? Apa maksudnya mementingkan dunia? Ya Papa ya, Ziba jawab. Lihat ke Nafis. Siapa yang bertanya ke Nafis kan? Jawab ke Nafis. Jawab. Lebih mementingkan dunia. Apa maksudnya lebih mementingkan dunia tuh? Contohnya? Misalnya orang sholat dia main, ya kan? Orang ngaji dia apa? Orang ngaji dia berisik, ya kan? Harusnya di Yuk, siapa yang berani ke depan? Siapa yang berani ke depan untuk mencari di mana Mesir di globe? Ya, udah bertanya, di mana Mesir tuh Bu? Yuk, silakan. Ini dia. Nah, duduk, silakan duduk. Terima kasih. Anda dapat ya di Afrika. Pelangi-pelangi, alangkah indahnya kitab-kitab Allah. Ada 4 macam, Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Ya, ulang lagi 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Oke, baik. Terima kasih. Kesimpulannya ya, kita simpulkan sama-sama. Nama kitab ada berapa? Ada 4. Kitab apa? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat apa artinya dalam diskusi tadi? Coba lihat lagi. Taurat itu artinya syariat. Isinya apa? Perintah dan larangan. Lagi, ini ada cara mengimani kitab. Yang pertama, percaya bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi dan rasulnya. Yang kedua, mentaati aturan-aturan hukum-hukum Allah. Percaya kita ada hukum-hukum Allah. Mengimani namanya petunjuk dan pedoman. Kemudian mengetahui keagungan. Ini dia akibat kita tidak mengamalkan. Udah tadi didengar oleh temannya, lupa diri, jauh dari kasih sayang Allah dan mementingkan dunia. Tadi Nafis tanya apa itu mementingkan dunia? Urusan-urusan yang bukan dari urusan agama. Lebih dipentingkannya ya. Mana lebih dahulu sholat daripada main game? Saudara, mana dulu sholat daripada main game? Mana lebih dahulu kita mendengar Allah baca Quran daripada kita ribut? Paham? Kemudian lupa diri. Bisa kita lupa diri kalau kita lupa Al-Quran? Yang terakhir, yuk kita refleksi diri kita. Tadi dari penampilan temannya bagus nggak? Berani nggak? Selesai nggak? Selesai, alhamdulillah. Walaupun kami dapat 1 Bu, nggak apa-apa. Yang teman lain yang menyempurnakan. Kemudian kira-kira udah dapat belum pelajarannya? Sudah belum? Sudah. Yang Ibu simpulkan tadi kita mengerti? Anak-anak udah paham semua kesimpulannya? Silakan diisi latihannya.
silakan. Pengajaran dan hikmah. Oke, A, zikir pengajaran hikmah. Siapa yang benar di sini tunjuk tangan? Alhamdulillah. Lihat tugasnya. Nih tugasnya nanti di rumah. Nanti akan ibu bagikan juga lembarannya untuk Anda isi di rumah. Paham? Ya di rumah ya. Nanti ibu kasihkan lembarannya. Apa itu? Nanti Anda akan cari sebuah cerita, kemudian ambil judulnya, sumbernya mana, isi cerita, kesimpulannya apa. Nah besok kita akan bahasnya tentang cara turunnya wahyu. Ibunya duduk. Silakan Hafiz pimpin doanya untuk menutup pelajaran.